tiba-tiba dia mengatakan ataupun perkataan, kamu ingin menantang saya. Dengan kata-kata yang sombong itu dia mengatakan kepada si abang ojek ini. Dan tiba-tiba dia langsung menendang si abang ojol ini. Mari kita lihat videonya. Jadi tolong berhati-hati Mari kita simak sama-sama videonya. jika berada di ATM. Jangan percaya sama orang yang tidak dikenal. Ibu ini adalah korban dan yang baju oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke guys dan sobat semuanya, kembali lagi bersama saya di Ricky Mahirun. Oke, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua diberikan kesehatan. Dan oke, pada kesempatan kali ini juga saya ingin berbagi informasi kepada kalian. Dan saya ingin membahas tentang hal-hal yang lagi viral beberapa hari ini. Video yang lagi viral di media sosial. Video apakah itu? Video viral tersebut berisi tentang seorang ojek online, yaitu ojol. Ternyata si abang ojol ini mengalami kekerasan ataupun penganiayaan dari seseorang pria yang sedang mengendarai mobil. Dan berita selanjutnya datang dari seorang wanita yang ditipu oleh seorang bapak di tempat ATM ataupun di tempat di mana seorang wanita tersebut mengambil uang di rekening. Ya sobat semuanya, untuk berita yang pertama saya awali dengan berita tentang tukang ojek yang mengalami penganiayaan. Abang ojol tersebut mengalami sebuah kekerasan yang sepatutnya tidak etis kita lakukan ketika kita di dalam sebuah perjalanan. Si abang ojol ini ditendang oleh seseorang yang keluar dari mobilnya. Si abang ojol tersebut yang saat ini diketahui bernama Mulyadi, berumur 43 tahun, dan ternyata mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari seorang pelaku yang berinisial AK yang berusia 25 tahun. Di sini si abang ojol tersebut tengah mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba ada seorang pria yang keluar dari mobil dan tiba-tiba langsung menendang si tukang ojol ini atau si abang ojol ini. Mau tahu video selengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Semuanya bisa melihat di sini ada seorang yang sedang merekam kejadian tersebut di dalam sebuah mobilnya. Oke, mari kita lihat videonya berikut ini. Mari kita lihat videonya ketika si abang ojol itu mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Ya Allah, tolonglah. Si pria tersebut ataupun si pelaku tiba-tiba keluar dan menendang si tukang ojol tersebut. Berapa nomor pelan itu, Pak? Bro. Di sini pelaku tersebut keluar dari mobil dan tiba-tiba dia mengatakan ataupun perkataan, kamu ingin menantang saya. Dengan kata-kata yang sombong itu dia mengatakan kepada si abang ojek ini. Dan tiba-tiba dia langsung menendang si abang ojol ini. Mari kita lihat videonya ya. Kita lihat. Dan tiba-tiba dia langsung menendang si abang ojol ini. Dan si abang ojol ini tidak mau membalas perbuatan si pelaku. Oke sobat semuanya, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Bagaimana kronologinya? Kronologi kejadiannya ketika si abang ojol ini yang tiba-tiba berhenti. Pada saat itu si tukang ojol ataupun si abang ojol ini mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba dia berhenti di sebelah kiri. Dan di belakang si abang ojol ini ada si pelaku yang membawa mobil. Setelah melihat abang ojol ini tiba-tiba berhenti, lalu si pengendara mobil tersebut memberikan klakson yang cukup keras. Dan tiba-tiba si abang ojol tersebut membalas klaksonnya. Dan di sini kenapa sih si abang ojol itu berhenti? Ternyata si abang ojol tersebut berhenti melihat ada seorang ibu-ibu yang ingin menyeberang jalan. Entah mungkin itu si abang ojol ingin membantu atau mungkin si abang ojol tersebut ingin mempersilahkan si ibu-ibu tersebut menyeberang ke jalan. Menurut pendapat saya antara dua tersebut, entah si abang ojol itu ingin membantu ataupun mempersilahkan ibu tersebut untuk menyeberang jalan. Tapi di sini tiba-tiba si pria yang mengendarai mobil tersebut memberikan klakson yang cukup keras dan dibalas si tukang ojek tersebut. Mungkin
si tukang ojek tersebut, entah itu karena kesal ataupun karena mungkin dia ingin menyapa balik klakson si mobil tersebut. Di sini si tukang ojol tersebut ingin berniat baik karena ada seorang ibu-ibu yang ingin menyeberang dan mungkin secara tiba-tiba dan membuat emosi si pengendara mobil tersebut. Ya, karena emosi tersebut mungkin dia panas hatinya, perasaannya, mungkin dia merasa dirinya paling benar sehingga si pelaku tersebut tidak dapat menahan emosinya, lalu dia menendang si tukang ojek tersebut. Mungkin si pengendara mobil tersebut menganggap si tukang ojol ini berani menantang dirinya, sehingga dia tiba-tiba langsung keluar mobil dan langsung mengatakan, "Anda berani melawan saya?" Ataupun "Anda berani menantang saya?" Dan langsung tiba-tiba langsung menendang si tukang ojol tersebut. Ketika si pelaku menendang si tukang ojol tersebut, sampai akhirnya si tukang ojol tersebut tersungkur dan motornya ikut tumbang. Di situ juga terlihat dalam rekaman CCTV tidak ada yang membantu si tukang ojol tersebut, entah karena itu orang lain sibuk ataupun tidak melihat kejadian tersebut. Setelah video itu viral dan diketahui oleh masyarakat luas, khususnya di wilayah Pekanbaru, disitulah para ojek online sesama temannya, sesama komunitas ojek online berbondong-bondong mendatangi rumah si pelaku, sehingga rumah pelaku pun akhirnya dipadati oleh para ojol-ojol yang ingin meminta pertanggungjawaban atas pelakuan si pelaku dan ingin pelaku ditangkap dan ditindaklanjuti. Dan para ojol pun sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib, kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Setelah kejadian tersebut terjadi pada siang hari yang kurang lebih bertepatan pada jam 11 siang, setelah video itu disebar, akhirnya para ojek online mendatangi rumah pelaku pada sore harinya. Setelah mendapatkan laporan dari para ojek online, dan akhirnya pihak berwajib pun mendatangi rumah pelaku dan mengamankan si pelaku pada sekitar pukul 6 lewat ataupun habis maghrib. Disitulah setelah pelaku diamankan oleh pihak polisi, akhirnya para ojek online pun mulai membubarkan dirinya masing-masing dan keadaan mulai tenang. Jalan-jalan yang dipadati oleh si ojek online tersebut mulai seperti biasanya. Ya, sobat semuanya, pelajaran dari berita ini yang dapat kita ambil adalah sebelum kita melakukan sesuatu harus kita pikirkan, dan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan jangan kita lakukan. Tahanlah emosi, karena emosi yang sesaat bisa menghancurkan diri kita sendiri. Kita lihat sendiri ketika si pelaku emosi karena merasa dirinya benar dan merasa si korban itu melawan ataupun menantang si pelaku, akhirnya si pelaku itu tidak dapat menahan emosinya dan marah. Jadi di sini pelajaran yang kita ambil adalah jangan kita emosi, marilah selesaikan masalah secara bijak, secara musyawarah. Mari diskusikan masalah tersebut. Jika tidak dapat untuk menyelesaikan masalah, mari kita hindari masalah tersebut. Jangan sampai ada perkelahian, jangan sampai ada kekerasan yang kita lakukan kepada orang lain karena bisa merugikan diri kita sendiri. Ya, oke sobat semuanya, untuk berita yang selanjutnya adalah datang dari seorang wanita yang tiba-tiba mengalami kejahatan ataupun penipuan yang terjadi modus di sebuah ATM. Di sini seorang wanita tersebut ingin mengambil uangnya. Tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya dan mengatakan bahwa mesin ATM tersebut sedang rusak. Disinilah modus si pelaku untuk mengambil uang dalam rekening si wanita ini. Tiba-tiba pelaku memencet tombol penarikan uang. Setelah si pelaku memencet tombol tersebut, dia pun menyuruh ibu tersebut untuk segera pergi meninggalkan ATM tersebut. Dan di sini bagaimana kronologinya? Mari kita simak videonya berikut ini. Ini adalah modus penipuan baru
Jadi tolong berhati-hati. Mari kita simak sama-sama videonya. Jika berada di ATM, jangan percaya sama orang yang tidak dikenal. Ibu ini adalah korban, ATM. dan yang baju oranye ini adalah penjahatnya. Kita coba play rekaman CCTV-nya. Nah, ini dia. Ibu ini sudah memasukkan. Ya, sobat semuanya bisa lihat modus Sudah memasukkan si pelaku. dan nanti bapak penjahat baju oranye ini berpura-pura mau membantu memberitahukan kalau mesin ini rusak. Tuh, kartu dimasukkan oleh ibu itu. Begitu setelah selesai memasukkan PIN, bapak ini memantau dan pura-pura jangan katanya. Lalu tangannya memencet penarikan cepat 1 juta dan memaksa ibu itu buru-buru untuk meninggalkannya cepat agar duitnya nggak keluar. Dia menekan tombol agar agak tertahan itu, karena kalau dia tidak menekan seperti itu bisa jadi duitnya keluar. Ibu ini masih di situ. Itu dia. Begitu ibu itu pergi, dia menutup itu, duit sudah keluar. Itu dia, duit keluar. Dia terus berusaha mengalihkan perhatian ibu ini, lalu tangannya mengambil dan memasukkan ke dalam kantong belakang sebelah kanan. Ibu ini melihat saldo di layar dan merasa curiga. Dia bertanya, "Bapak ambil uang saya?" Katanya tidak. Akhirnya si pelaku tersebut cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut karena takut ketahuan oleh orang lain dan takut si wanita ini meminta pertolongan kepada orang lain. Dan di sini setelah si korban melihat tiba-tiba saldo rekeningnya kok ada penarikan, rekening tersebut dikatakan bahwa sudah rusak. Kenapa kok ada saldo di dalam rekening tersebut? Setelah korban merasa curiga dan akhirnya korban pun melaporkan kepada pihak pengawas dalam CCTV tersebut dan melihat apakah benar yang terjadi tersebut, apakah si pelaku tersebut mengambil uang si korban. Si korban ingin memastikan lebih lanjut di dalam CCTV tersebut. Setelah disaksikan di dalam CCTV tersebut, ternyata si korban tersebut telah tertipu oleh modus si laki-laki tersebut mengatakan bahwa mesin tersebut rusak, padahal mesin tersebut tidak rusak. Apabila ada seseorang yang mencurigakan, ada seseorang yang mungkin kalian tidak kenal dan menghampiri kalian ketika kalian ingin menarik sejumlah uang, maka kalian harus berhati-hati. Ketika di rekening, usahakan kalian bersama orang, jangan kalian sendiri menarik uang tersebut. Sebaiknya kalian ditemani oleh saudara kalian ataupun keluarga kalian sebelum mengambil uang, dan usahakan mengambil uang di dalam rekening. Lihatlah kondisi di sekitar apakah aman. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk kita menarik uang di rekening tersebut, jangan kita menarik uang di rekening tersebut karena bisa membahayakan. Dan sebaiknya pilihlah tempat. Banyak orang yang melewati tempat tersebut, tempat-tempat keramaian. Kalian bisa mengambil uang di tempat tersebut ataupun mungkin di tempat-tempat yang berdekatan dengan minimarket. Jadi ketika ada modus pencurian seperti ini, kalian bisa meminta tolong kepada pihak-pihak yang bisa menolong kalian. Jangan sampai kejadian ini berulang pada diri kita, keluarga kita, saudara kita. Jangan sampai video ini terjadi pada mereka. Dan mari share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi kalian semua. Oke sobat semuanya, apabila ada salah dan silap saya mohon maaf, dan jangan lupa terus dukung channel ini, terus ikuti channel ini dan saksikan video yang lebih menarik dari channel Ricky Mahirun, dan jangan lupa untuk tidak bosan-bosan menyaksikan video dari Ricky Mahirun. Oke sobat semuanya, di sini saya mohon undur diri. Apabila ada salah dan silap saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye, next, see you again.